dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-ghurril mayamin wat-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Imam At-Tirmizi Bangkinang, yang saya muliakan, yang saya hormati, dan yang selalu dikenang. Mudah-mudahan kehadiran kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat sehat dan sempat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian berhak kita mendapatkan tambahan nikmat-nikmat yang membuat kita mudah-mudahan senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita berharap pula mudah-mudahan semakin hari semakin teguh hati mencintai Nabi alaihi salatu wassalam dengan mempelajari agamanya, dengan Al-Quran dan Sunnahnya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan selawat dan salam kita berbuah syafaat di hari kembalinya kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, melanjutkan bersama Imam An-Nawawi rahimahullah babul iqtisadi fi ta'at, bab tidak berlebihan atau bersikap sederhana dan pertengahan dalam berbuat taat, tidak berlebih-lebihan. Masuk hadis yang keempat dalam bab ini. Qala al-imam rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah yaitu Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia bersabda, inna ad-dina yusrun, sesungguhnya agama ini
adalah kemudahan. Wala yusaddad dinu illa ghalabah. Tidaklah seseorang bersikap keras dalam beragama kecuali dia akan dikalahkan oleh agama itu. Fasaddidu wa qaribu. Berusahalah bersikap benar, berlaku benar. Wa qaribu atau mendekatinya. Saddidu dari kalimat tasdid yaitu al-isabah, yaitu berlaku benar. Wa qaribu atau mendekatinya. Tak bisa sempurna, tetapi tak bisa sempurna, maka kurang daripada itu. Wa abshiru, dan bergembiralah. Bergembiralah. Wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in min ad-duljah. Dan minta tolonglah dalam beribadah kepada Allah itu dengan memilih waktu-waktu yang pas bagi kita. Waktu kita sedang fresh atau waktu kita sedang kosong. Bil ghadwati, yaitu dengan waktu pagi. Al-ghadwah nanti dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, itu perjalanan di waktu pagi. War-rawhati, atau di waktu sore. Wa syai'in minad duljah, atau perjalanan di akhir malam. Rawahul Bukhari, itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Iman. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa syai'in minad duljah al-qasdal tablughu. Al-qasda tablughu. Dalam satu riwayat, saddidu, berusahalah untuk selalu berbuat yang benar. Wa qaribu, atau mendekatinya. Waghdu, dan berjalanlah di waktu pagi. Wa ruhu, dan jalanlah di waktu sore. Wa syai'in minad dulja, dan sedikit atau sesuatu dari berjalan di waktu akhir malam. Al-qasda. Al-qasd artinya berhemat-hematlah, atau apa namanya, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Al-qasda, berhemat-hematlah, berhemat tenaga maupun hemat waktu. Tablughu, kamu akan sampai. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, al-qawlu ad-dinu huwa marfu'un ala ma lam yusamma fa'iluhu, yaitu marfu' karena fa'ilnya tidak disebutkan. Yusadda ad-dinu, yaitu agama disikapi dengan keras. Waruya mansuban, dan diriwayatkan mansub, yakni ad-dina. Jadi ad-dinu, jadi ad-dina. Waruya la yusaddad dina ahadun, tak seorang pun yang berkeras dalam menjalankan agama kecuali wa qawluhu illa ghalabah, perkataan Nabi dalam hadis, kecuali dia akan kalah. Ay ghalabahu dinu, dia akan dikalahkan oleh agama itu. Wa ajaza zalikal musyaddu, dan orang yang berlaku atau bersikap keras itu akan lemah an muqawamatid dini, untuk menghadapi agama, li kathrati turuqihi,
Karena agama itu banyak sekali jalan kebaikannya. Jadi kalau dia paksakan, dia akan kalah sendiri, tidak akan sanggup. Wal ghudwatu, sedangkan kalimat al-ghadwatu sayru awwalin nahar, perjalanan di awal siang. Wal rauhatu, sedangkan ar-rauhatu akhirun nahar, itu akhir daripada siang. Wad dulja akhirul lail, sedangkan ad-dulja dalam hadis wa syai'in min ad-dulja itu akhirul lail. Wa hadha isti'aratun wa tamthil, ini adalah permisalan yang dibuat oleh Nabi SAW untuk orang yang beribadah seperti orang yang dalam perjalanan, seperti orang yang dalam perjalanan. Wa ma'nahu, maknanya ista'inu ala ta'atillahi azza wa jal, minta tolonglah dalam berbuat taat kepada Allah SWT dengan amalan-amalan fi waqti nasyatikum, yaitu beramal di waktu kalian sedang bersemangat. Pagi kan, si pagi loyo sudah untuk ngantuk. Kalau lah sudah lolok semalam suntuk loyo je lah, ada masalah tu. Nah, baik. Wa faraghi qulubikum, atau di saat hati kalian sedang tidak banyak yang dipikirkan, sedang plong pikirannya. Bihaitsu tastalidzuna al-ibadata, sehingga kalian merasakan lezatnya beribadah. Sebab di waktu capek tidak akan sedap beribadah, di waktu banyak pikiran tak nikmat juga beribadah. Nah, wala tas'amun, sehingga kalian tidak merasa bosan. Wa tablughuna maqsudakum, sehingga kalian sampai kepada maksud yang kalian tuju. Kama annal musafira al-haziq, sebagaimana seorang musafir yang cerdas, yasiru fi hadhil awqat, berjalan di waktu-waktu ini, di awal malam, awal siang, dan di ujung siang atau di akhir malam. Wa yastarihu huwa wa dabbatu fi ghairiha, sedangkan di waktu selain itu dia istirahat dan istirahat pula kendaraannya. Fa yasilul maqsuda bi ghairi ta'ab, sehingga dia sampai ke tujuan tanpa kelelahan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Hadis ini kaum muslimin dan muslimat seperti dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan makna hadis jelas. Pertama, Nabi memulai dengan inna dina yusrun, agama ini sulit. Jadi kalau ada orang mengatakan sejak ngaji payah beragama dah, ada kalau sejak ngaji payah beragama, jangan ngaji juga payah beragama. Bukan agamanya yang sulit, tapi dia sendiri yang sulit, belum menerima. Pada asalnya agama itu mudah sekali. Kalau tuan-tuan mulai dari apa yang paling penting dalam masalah agama ini, akidah kan? Akidah kan? Ya. Akidah Islam mudah sekali. Mudah sekali. Ada yang sulit diyakini? Ada yang sulit berakidah dalam Islam? Tidak. Ada berita, benarkan, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Payah? Jinya. Kibaco, ya, jangan ditambah-tambah, jangan dikuang. Payah? Ini payah itu kan menambah kan? Nguangi tak payah. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, makanya akidahnya yang diajarkan oleh Nabi SAW semuanya mudah dipahami, sehingga hampir tidak ada perselisihan sedikit pun, kecuali bagian yang sebagian belum sampai kepadanya berita, belum sampai.
Semalam kita belajar akidah di Tiris dalam bulan yang lalu. Ketika saya bawa berlogika, payah. Tapi ketika mendengar berita langsung percaya, mudah. Jelas? Hah? Apa contoh? Nah, harus ke contoh. Ketika kita sebutkan hadis bahwa orang-orang beriman nanti di akhirat ahlu surga diberi nikmat yang lebih nikmat dari surga. Apa itu? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman hadisnya sahih diriwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Nah, hadis ini sahih. Nah, ketika sahih dari Nabi, dia percaya dengan itu. Payah paham? Payah ngerti? Enggak. Bila payah ngerti? Ketika berlebihan membahas. Jelas? Lalu mulai orang melihat bermasalah kan, apakah Allah secara akal mungkin tidak dilihat atau tidak? Nah, jawab. Secara akal mungkin tidak Allah dilihat? Hah? Mungkin. Nah, kan mulai bahasa pendapat. Jadi sulit. Akidah itu jadi sulit. Kaum muslimin dan muslimat. Sebab sebagian bilang tidak mungkin. Apa sebab? Kalau dilihat berarti Allah berjisim. Sah? Allah berjisim. Dan mustahil Allah mustahil Allah berjisim. Kalimat Allah berjisim dari mana dapat? Ada dalam Quran? Ada dalam Quran? Ada dalam hadis? Tidak ada. Maka sahabat tak pernah membahas ini. Menurut tuan-tuan, kalau sahabat pernah membahas ini karena tidak pernah membahas ini, dek ngerti atau tidak ngerti? Ada bukti? Ada bukti masa mereka dong ngerti? Hah? Tidak bertanya tuan-tuan, kau tidak tanya kan tidak abis. Hah? Ada tidak buktinya sahabat ketika tidak membahas ini dan mereka diam dan menganggukkan, lalu mereka kita katakan tidak bertanya karena paham? Ada tidak bukti bahwa mereka itu sudah paham? Ada? Apa bukti? Dia banyak diam tak apa tanya dia bang. Apa nak tanya tadi tak apa coro pada tanya nam. Bukan karena mereka diam tak. Sebab banyak juga orang diam tapi tak atau kadang tengok jam deh lama panaunya kan. Nah, ma'asyiral kiram. Bukti mereka mengerti satu Allah yang mengatakan mereka orang-orang beriman yang benar, orang-orang yang dapat hidayah, ya kan? Kan Allah yang katakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad tadu. Andainya mereka itu beriman seperti kalian beriman wahai para sahabat, maka mereka sudah dapat hidayah. Masya Allah. Allah katakan, berarti mereka itu diam karena imannya benar atau imannya salah? Imannya benar. Makanya tidak terbantah mereka. Tapi ketika kita mulai mempersulit akidah itu dengan kaedah-kaedah yang tidak ada dalam Islam, akhirnya akidah menjadi sulit. Nah, sulit itu sampai awak tak faham dia. Sulit itu awak belajar awak dia tak faham bang. Itu sulit itu sampai dia 90% umat Islam pakai akidah yang tak faham dia tadi. Paham tidak? Kami non sekolah itu sampai tak faham dia. Sudah itu sampai umat Islam 90% pakai akidah seperti 5 surga.
Ulang dia. Buat lah S3, buat sekolah. Kaji-kaji jadi atau bangat tu bang? Kaji je lah dah. Kok bangat tak kan bangat pono gak ada ya? Asabuin deh, tak ngerti sedas berkelas malu ni ya. Terus sampai kalau denjo tak ngerti, kalau orang tak ngaji ngerti. Baik, kebanyakan umat ngom mengaji tu enggak. Enggak. Tu di mana dapat 90% mau berakidah macam itu. Siapa ke je sedunia macam itu dia di tengah tu macam itu je ni. Jadi mau tanya ke orang tu. Apa kami ke kampung uang ke kampung dia tanya niatnya. Ada orang cara tu. Di mana Allah Taala? Di hatinya. Pergi lawak ke kampung awak, pergi kamu jalan. Tahawi kan ada niatnya buat jenah pula yang ye ni. Kalau ketika anak mati potong kan, ya apa yang Allah turun. Itulah sudah ketentuan di hati ujungnya. Mantap kidong kampung sana. Sabu dia nang ada ini. Dia nak dapat. Dibawakan macam itu. Juga Jakarta dulu 28 Jakarta macam itu juga. Di Madinah macam itu juga. Berarti kebanyakan umat Islam berakidah seperti Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi dan sesuai fitrah. Tidak seperti yang diklaim tadi. Nyopaya akidahnya dulu. Payah. Mungkin dah Allah dilihat secara akal. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat dalam masalah itu. Sedangkan sahabat dulu monggo aja, anggap paham atau tidak paham? Anggap paham. Siapa yang lebih paham? Allah Taala. Siapa yang lebih paham? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya generasi mereka itu generasi paham, sehingga kita disuruh mencontoh mereka oleh Allah Tabaraka wa Taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi apa? Jadi akidah yang mudah itu dalam Al-Quran Sunnah. Tak suruh Allah Ta'ala bahas-bahas. Jika nak tentu memang Allah Ta'ala di hati mestinya ya Allah katanya kan tak suruh itu ya. Diberi berita yakini tak perlu kalau begini kalau begitu payah rusya. Payah dia. Payah tak? Tak sang sebagian tak paham gitu. Mutakalim tak paham sebagian gitu. Ada dia sudah itu sampai dia paling mayoritas. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Salat misalnya Ustaz, payah salat. Payah. Salat ada payah. Cuma gerakan salat tu, gerakan semuanya menyehatkan. Kan ya? Kan ya Pak? Tanya kita. Nampak dia mau kan? Seluruh gerakan salat tu menyehatkan. Ya, menyehatkan. Tak ada suara dia contoh ibadah orang solid atau solid. Dia mana nengok anda? Kantong kaki kate, palu ke bawah, sampai puluh air loro. Tapi ya, sudah itu padat lemu ya. Sudah itu padat lemu memang latihan juga mantap. Jadi kaum muslimin kan tak situ salat kita. Jadi mudah sekali. Ya salat bahkan seluruh anggota tubuh selalu di posisi normal. Bahkan diteliti oleh orang sujud kita misalnya. Sujud itu ya ada hikmah dan sujud itu sesuai pula dengan interval waktu salat yang 5. Ada beberapa sel ini diteliti oleh ahli di Amerika. Ini sampai Arab apa tak percaya saudara bang. Arab apa tentu dia kadrun namanya. Lagi buat ya, tak habis orang Arab tu dah lu nampak copek mengakui kemerdekaan kita. Jadi tu prolog ke orang nanda amu mengakui kemerdekaan. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi orang mereka meneliti. Ternyata ada beberapa sel darah kita di otak
tidak dimasukkan, beberapa sel otak kita tidak mendapatkan suplai darah merah kecuali di saat sujud solat. Bukan sujud aja, sujud solat, dan waktunya sesuai dengan solat 5 waktu. Kalau sampai tuan-tuan sujud di lain waktu itu tidak masuk dah. Jungkir balik tuan-tuan dengan setiari olahraga mana pun tidak masuk dah. Allah. Kalau beberapa sel, berapa terabyte sih? Sel otak yang menyimpan memori, kalau sampai misalnya 5 sel, berapa terabyte tamu yang situ? Hitung. Ya, tahu teranya? Giga boleh sampai hitung? Deh, lah telah ambil. Giga dua tera dia ada giga lah. Dia tera boleh? Kalau sampai kawal ya, kalau sampai kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Berapa itu? Makanya kaum muslimin, disitulah orang umat Islam itu punya kelebihan. Hafalannya kuat-kuat. Sebab apa? Rajin sujud, rajin baca Quran, rajin berbahasa Arab. Dalam teori pendidikan Amerika, lah mana nonton? Lah sebenarnya sabut cuma ingin kayaknya. Kalau mana sabut sah? Alun selek sampai subhanallah. Dalam orang-orang Amerika mengatakan anak-anak Amerika bila hafal kata atau kosakata bahasa Inggris umur 6 sampai 10 tahun, hafal dia 3,000 mati kosakata. Going, gone dan seterusnya. Apa lagi? Nah. Do sudah itu boleh? Lalu lupa. Nah. Jadi kaum muslimin hafal 13.500 kata, itu anak itu dianggap punya IQ super cerdas. Menurut tuan-tuan, umat Islam itu biasa atau luar biasa itu? Biasanya. Anak-anak kita umur 6 sampai 10 tahun hafal Quran. Tahu tak tuan-tuan berapa kosakata Al-Quran? Tanya, iya tahu dah. Yang 3,000 mati banyak juga kan? Dan cuma berapa banyak? Iya. Ada yang menghitung, katanya lebih kurang 67.000 kata. Ada yang menyebutkan lebih dari itu. Mungkin ambo yang salah dongo ya. Tadi nyebut 87.000. Mana dia anak orang Islam atau anak orang kafir? Cuman masalahnya, dah oleh nak ayah awak, datuk-datuk awak, dulu diputuskan wajah diekor deh, mengekor orang barat. Karena mengekor tauin tak boleh ke depan. Nak cuba ke depan, awas kono amputasi. Tak faham lah. Sudah azan menjalin kaum muslimin dan muslimat. Ya, biasanya ekor di mana diam? Belakang. Makanya hebat pun awak tak akan sabut hebat doang. Tadi dah baca di status Abbas ibn Parnas. Pun ada nomor. Tak jadi ya. Seorang ilmuwan muslim dari Andalus. Jauh lebih dahulu pada Wright bersaudara lah. Tahu Wright bersaudara? Tak jawab tadi. Penemu pesawat terbang. Abbas bin Parnas sudah pernah menerbangkan pesawatnya. Teori itu yang dikembangkan oleh Wright bersaudara. Cuman Abbas bin Parnas tasawuf gagal uji cobanya. Itu contoh dari sejarah. Padahal beliau punya keahlian. Pertama menemukan jam dari pasir. Tak pernah ada ya? Tak jawab ya. Jam. Beliau yang menemukan apa namanya? Ambo lupa. Capek lupa. Jadi kaum muslimin ada 3 penemuan, tapi begitulah seperti kata para
ahli sastra mengatakan uang tu kodo ingat ada ketika awak jatuh, ketika prestasi nak nongkon awak ada nah, kan iya. Ketika awak terpeleset, itu catat dah. Itu kebanyakan manusia. Itu yang dialami di Abbas bin Barnas. Ketikanya gagal tu dia. Padahal banyak prestasi-prestasi lain yang tidak dicatatkan orang. Maka subhanallah. Tapi Allah tidak lupa. Kaum muslimin dan muslimat sejarah tidak lupa. Cuma sebagian orang yang termasyhur adalah di saat dia gagal. Allah musta'an. Makanya awak tahu bintang di belakang. Apa sebab? Apa sebab? Awaklah selalu mengambil posisi meiku, ngekor. Makanya tahu ya di belakang. Ajen tahunya masalah ajen ekor lah. Cubalah jadi orang jadi kepala di laupan diam. Tapi lama contoh dah. Lama perjuangan itu. Apa sebab? Sebab memerlukan kepercayaan yang tinggi dan luar biasa, keimanan yang hebat. Tapi sebenarnya bukan kita yang mendapat, Allah yang berikan, Allah yang mengangkat. Oleh sebab itu, maka tegakkan agamanya, bantu agamanya, Allah akan tegakkan kepada kita insyaallah ta'ala. Wallahu musta'an. Azan gitu loh. Atau ganti aja lah. Atau azan dulu. Allahu Akbar, Allah
Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tadi? Penelitian? Hah? Amputasi. Jadi memang kalau ekor kalau tumbuh di depan akan diamputasi. Oleh sebab itu jangan biasakan mengekor. Alhamdulillah Allah berikan kita sistem yang bisa menghidupkan umat-umat dalam waktu yang sangat lama, menghasilkan penemuan-penemuan ilmiah yang menjadi rujukan kemajuan orang barat sekarang. Mereka memakai ilmu-ilmu ulama-ulama kita dulu, tetapi mereka tidak menisbatkan kepadanya. Seperti tadi, ilmu penerbangan itu bapak penerbangan sebenarnya Abbas bin Farnas, bukan rakyat bersaudara, tapi kita jadinya siapa nama tadi? Rakyat bersaudara. Dan masih banyak lain lagi. Kembali ke masalah kita tadi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, salat Allah mudahkan, waktunya pun ada rentangnya. Kemudian dari tata caranya juga dimudahkan, tidak ada yang sulit. Bahkan yang mudah ini bila tidak mudah dilakukan, maka diberikan kemudahan-kemudahan lain lagi. Jadi akidahnya mudah dipahami, diberikan dengan bahasa yang jelas, tinggal dia yakini, tidak usah dibahas-bahas seperti apanya, karena bukan hak kita untuk membahas. Sebab tidak disuruh oleh Nabi, tidak disuruh oleh Allah SWT. Allah katakan terima. Kapan mulai berselisih paham yang tak berkunjungan sampai sekarang? Sejak lahirnya. Sejak lahirnya kaedah-kaedah yang mempersulit agama itu. Misalnya dalam masalah memahami untuk menjalankan agama kaum muslimin, Al-Quran dan hadis diikuti, itu sudah selesai. Ada yang bilang, di mana kalian dapatkan rukun solat 14 dalam buku hadis misalnya. Syekh, kami tidak perlu mengetahui rukun solat 14, tapi yang perlu kami ketahui, kami bisa solat yang diterima. Sah? Ada nggak dalam hadis? Solat yang diterima ada dalam hadis nggak? Tidak ada, Ustaz? Solat yang diterima, kita baca riwayatnya. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi himah kabbar. Saya melihat Nabi mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Nak tahu hukum tarukun hendak yang jelas ketika solat kita bertakbir. Sah nak solat? Ditanya oleh malaikat apa yang rukun solatnya? Jelas. Kecuali antum nak jadi mufti. Mufti kan tidak banyak dah. Kan tidak banyak mufti dah. Di kampar Pak mufti sayang. Kan sayangnya. Tapi non salat banyak tak? Banyak. Non ditemo salat. Non tentu salat Nabi atau yang hafal rukun salat. Hafal rukun salat dia tapi nya ndak salat dah. Tapi kalau nya salat mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, ini ada sebagian orang subhanallah karena fanatisme buta pada mazhab, akhirnya dia mewajibkan harus belajar fikih dulu sebelum belajar hadis. Kalau tidak sosek dia, subhanallah. Nabi dulu ngajarkan sahabat sosek dia. Justru ketika tuan-tuan buat kaedah-kaedah itulah umat mulai
mulai sesat. Nah, ketika Nabi ngajarkan itu dulu, tidak ada yang sesat. Jelas? Jadi oleh sebab itu belajar sunnah Nabi SAW itu adalah jalan yang terang benderang. Ustaznya, zakat misalnya. Kadang nyabit tiap tahun zakat Ustaznya. Kalau tiap tahun tuan-tuan kaya tiap tahun dia zakat. Cucu boleh jadi miskin. Lama. Ya. Yang kedua, mudah. Zakat seperberapa? Seper-40. Diungguk inapa 40 buah sajik zakat. Jangan mana kecil raja. Mana kecil boy. Nah. Ayat 50 buah mangga tu. Kenapa nomor disodakan kecil raja mandang. Artinya tidak jadi mewah tuan-tuan. Yang kedua, zakat itu kaum muslimin diwajibkan Allah pada harta yang berkembang. Sah? Bukan harta yang tidak berkembang. Apa contoh? Yang dizakatkan. Rumah dizakatkan? Tidak, kecuali rumah pengembangan. Rumah pengembang iya. Kan berkembang? Tidak paham. Kalau ada tuan-tuan developer tumbuh rumah, wajib zakat? Wajib, sebab rumahnya berkembang. Selesai siko kembang lah setencik. Saya tengok tuan-tuan, apa perumahan siko nan apa? Siko apa rumah? Atau ya, apa buah lah, atau ya lah apa buah? Lah 2. Isu mungkin 5 kali. Kalau bayu zakat deh, apalagi kalau ke awak bayu deh. Zakat akan berkembang lagi. Sah? Apa boleh? Perdagangan punya toko pakaian 5 cabang. 5 cabang. Setiap cabang tapi setahun 2 miliar. Itu tak wajib zakat no. Berapa lu adanya 1 miliar bang? Tak paham ada metong. Lepas tu ke kalkulator juga 1 miliar 25 juta ni bang. Iya bang. 25 juta. Tapi kalau 1 juta 25 juta ya tinggal apa enggak 1 miliar zakatnya 25 juta. Kalau 8 miliar 8 bagi 40. Nah, 25 kali 8. 2 juta. Kan ya? Tak banyak. Semakin bertambah semakin naik, tapi naik tak sebanyak naiknya keuntungan. Sah? Tahun ini nambah 1 miliar 25 juta. Nambah 2 miliar lagi 50 juta. Kan tak banyak orang. Kalau tak amuak jencinya banyak. Kan ya? Kalau biasa jen dilah biang. Tak masalah, abin lah. Tolok kalau tolok. Ini tak lupa dia. Boleh makan tapi jangan sampai tanggang dah. Kan ya? Boleh dipakai tapi jangan boleh dipakai tapi jangan israf, jangan berlebihan. Kalau tak tolak mabin le. Kok motor lah paling rancak. Bini lah paling umah lah paling godang. Kenderaan lah paling mewah. Bini lah paling dapatnya buir je. Dia dah anu kayu ni. Ada kulihat. Bini lah paling banyak. Tak jo dapatnya buir. Kalau nak paling godang ya. Ada kulihat. Jadi semua sudah dinikmati. Masih melebih. Makanya itu dizakatkan. Harta yang berkembang. Apa boleh? Kami berkembang tak? Berkembang. Makanya nomor 3 berapa ikut kami 40 kan?
Orang biasa mana kami tak tahu. Ambil puluh. Kalau ambil puluh ke berapa kalon? Siku, kan ya? Kalau jadinya 80. Kita tengok 2 kali lipat tambah zakat. Seperempat puluh je. 39 tambah apa? Berkalon cik. 40 tambah berkalon cik. Jadi harta yang berkembang. Apa boleh? Gandum. Boleh. Kan ya? Kalau nawa ada mati ganteng, penghasilan sekali panen. Bang, abi dah bang. Bang, abang biasa masak. Anak mati ganteng, anak berdua. Awak berdua. Makan berdua kau tu makan seperempat lah nya. Tak lama selewat makan ni. Abi dah bang setahun nak mati ganteng? Tidak. Anu mati ganteng. Yang Abi tunjuk tangan. Kan Abi dah. Itu tahun 8 berlebih, maka dizakatkan. Jadi sawit zakat tak? Piti. Piti. Kan cerita berlebih tadi ni. Kalau berlebih sawit 2 piti, setahun nawa di atas 80 juta. 80 juta ya. Tu lah sudah makan, sudah ikut, sudah berjalan, sudah. Uang sekolah anak lah selesai. Infak lah banyak. Berlebih je ni, wajib zakat. Berarti berkembang tak? Berkembang. Dari 2 hektar menjadi 20. Dan lupa aja wetong di kote je itu. Ya, di kote ada wetong dah luru. Tapi memang etong awak tak sama orang. Dah sama. Ada ndak etong tapi bertambah. Ada puai dak metong berkurang. Ayo ditanya berapa penghasilan sebulan sekian tu etong dia kan. Dalam 5 tahun insya-Allah dapat sekian. Tapi alhamdulillah dalam 5 tahun modal pun hilang. Berarti apa nama al-zaki. Ulang lihat. Kalau ada kesempatan kadang ulang tahu insya-Allah. Ini ada baca di kitab Berani Gagal ni 9 kali gagal ni. 9 kali gagal. Kau 5 bu. Nyampe dah. Kalau lah 9 tak je berhasil, tak nak tahu juga. Nah, Allah musta'an. Ala kulli hal. Jadi zakat mudah karena pada yang berkembang dan nisbatnya sangat sedikit. Alhamdulillah. Jadi oleh sebab itu tidak ada alasan untuk berkeras. Apalagi demikian amalan-amalan yang wajib. Lihat dalam solat wajib Nabi ringankan. Solat sunat sesuai kesan sunat. Nah, bagi yang ingin panjang ni, bagi yang pendek ini. Pokoknya dalam hadis berikut ini nanti hadis tentang Zainab, kalau poneknya si kayu solat kata Nabi enggak. Kalau langan tu boleh. Kalau lo panjang buat sunnah. Nah, kalau lapue jadi tahuin je lah. Dan seterusnya. Jadi semuanya berjalan secara sunnatullah, natural. Tidak ada yang berlebih. Makanya semuanya sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalam, sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan fitrah. Jadi agama ini agama yang mudah dan sangat mudah, tidak ada yang sulit. Jelas? Barangkali. Nah, kalau ada yang nak mencoba mengeraskannya, dia sendiri yang kalah. Sebagaimana orang-orang yang salah dalam beramal. Nabi alaihissalam tetap memberikan berita gembira kepadanya. Sempat ada yang berdosa banyak sekali, tiba-tiba datang ke kita, Ustaz,
Buya, ndak ada dosa di dunia kecuali ladan buahnya. Ada taubatnya. Nah, jadi kita harus katakan sambut dengan baik. Tidak seperti ahli ibadah yang tidak berilmu itu. Maknanya sang sayangnya sama dosa bunuh dosa doang. Apalagi 99 tanggung disempurnakan Tapi subhanallah ketika datang kepada seorang alim, abshir ya akhi, abshir. Abshiru kata Nabi SAW. Bergembiralah, tidak ada cerita pintu taubat itu ditutup sampai kita yang menutup mata atau terbit matahari dari. Kalau gitu sonang tak kewationg. Makanya Amr bin Al-As lampu kan dulu sampai berperang dulu dengan Nabi baru masuk Islam. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ajma'in. Ketika masuk Islam nak berbaiat, Amr bin Al-As tariknya tangan Walid, ya Rasulullah asyhadu. Tekonang dosa dia. Tekonang dosa memerangi Nabi alaihi salatu wasallam. Belum lagi beliau yang dulu membuat makar untuk mengambil kembali orang hijrah ke Habasyah. Dia menggunakan kedekatan dan keahlian bergeningnya kerajaan Najasyi. Tinggal dia dosa-dosa masa lalu. Ya Rasulullah asyhadu. Saya masuk Islam dengan syarat. Apa syaratnya? Kata Nabi SAW. Syaratnya dosa-dosa saya gimana? Saya tidak mau menang. Kata Nabi SAW. Ala ta'lam ya Amr. Annal Islam yajubu ma qablah. Ingat Amr. Masuk Islamnya kamu menghapus, memupus semua yang terjadi sebelumnya. Cuman bergembira juga orang yang berbuat baik di masa jahiliyahnya, lalu dia bertaubat atau masuk Islam, dia masuk dengan kebaikannya itu, tidak masuk dengan keburukan. Itu payah masuk Islam. Kenapa ya? Coba bayangkan di masa kan ada sebagian orang berbuat maksiat tetapi suka membantu orang, ya kan? Berbuat maksiat tapi masya Allah suka berbuat baik. Istilahnya ibadah sosialnya tidak tinggal. Maka ketika dia masuk Islam dan bertaubat, itu dihitung Allah sebagai kebaikan. Masya Allah, aslam ta'ala ma'akun ta'alai min khair. Kamu masuk Islam dan bawa kebaikan yang pernah engkau lakukan. Yang tanyang di ikhlas niat dulu dah. Itulah karunia yang Allah berikan. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah balikkan keburukan-keburukan itu menjadi kebaikan. Oleh sebab itu jangan tunda, jangan lambatkan, segerakan. Karena sebaik-baik sesuatu itu yang disegerakan, tetapi jangan memaksakan sesuatu yang tidak kita sanggupi. Oleh sebab itu kaum muslimin kita kadang-kadang kan ingin maksimal, betul. Tetapi kalau tidak bisa maksimal, mendekati maksimal. Kemudian kita juga harus paham bahwa dalam kita berorganisasi, dalam kita bermasyarakat, ada yang kekuatan angkatnya 2 ton, tapi yang ada kekuatan angkatnya hanya 2 kilo. Jadi jangan paksa yang kemampuannya 2 kilo mengangkat yang 2 ton. Paham? Pahamnya? Jangan dikucilkan orang-orang yang sedikit kontribusinya, tapi yang kecil itu mesti dijaga, ditumbuhkan dan dipelihara. Ini berlaku dalam segala level dan tingkatan. Mudah-mudahan bisa kita sama memahami. Semoga kita diberikan taufik untuk selalu berada di pertengahan, tidak jafa dan tidak pula gulu, tidak acuh dan tidak pula berlebihan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kritikan. Awak buat bola tu je nak ambil orang tak. Ini malam tadi ada dunia macam itu. Tidak betul. Mohon maaf kita kepada yang kecewa itu.
Karena memang punya ada tak bisa ditinggal sesuatu. Ada yang apa? Sebab ada sebagian yang suka pula dengan bahasa itu. Diterjemahkan. Oh gitu. Kau macam tidak boleh sesuatu leh? Leh. Tuh kan ada terjemahan langsung Google kan ada. Payah. Iyalah. Nah, terima kasih, memang ada memang sebagian yang mohon maaf Ustaz kami tidak paham gitu kan. Tapi jangan lupa pula. Nah. Tapi insyaallah lama-lama paham nanti. Lama-lama paham insyaallah. Hah? Saya pun juga ketika dengar ustaz-ustaz saya dari Jawa, kan ada juga kan apa Jawanya kan. Saya berusaha memahami, tertawa orang tertawa pula saya kan. Tertawa orang tawa pula. Setelah itu baru ditanya apa katanya kan. Akhirnya dapat pula satu kata kosakatanya kan. Ceramah pula orang misalnya orang Makassar, awak tertawa semua ada yang lucu apa? Kabur. Tapi nengok orang ketawa tahu pula. Alhamdulillah. Ya terima kasih tuh ya. Mudah-mudahan tahu cara tinggal bahasa Arab. Jannya wangi tanah tuh. Nah. Tapi jadi ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya insyaallah taala. Tapi pada umumnya kan pakai bahasa Indonesia. Allah musta'an. Jadi ini kok tuan-tuan jadi tertarik dalam bahasa Arab. Wallahu musta'an. Terima kasih, mohon maaf. Itu jazakumullah khairan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.